Ya, salam, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Ya, kita bersyukur ya atas anugerah dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, semoga anak-anak juga masih semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan juga semakin merindukan kehadiran Tuhan dalam pribadi setiap anak-anak. Mari kita sebelum beribadah di pagi hari ini, kita menghening sejenak untuk memeriksa batin anak-anak. Ya, mungkin ada pelanggaran dan dosa yang sudah dilakukan. Untuk itu mari menyerahkan segala hal tersebut di hadapan Tuhan sehingga kita layak memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Mari kita hening sejenak. Amin. Ya, mari kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Anak-anak disilakan berdiri. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, seperti yang pujian yang kita sudah naikkan bersama, bahwa kita merasa bahagia oleh karena kita bisa berkumpul bersama teman, bersama keluarga. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mengalami musibah, mengalami bencana, seperti yang saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, ya, di Manado dan di Mamuju, di mana mereka saat ini mungkin tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Kita boleh berkumpul bersama keluarga, namun mereka tidak, oleh karena bencana yang menimpa mereka. Dan juga beberapa hari yang lalu Indonesia juga mengalami duka
yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya, ya pasti keluarga mereka juga memiliki rasa dan memiliki rasa yang tidak seperti kita rasakan saat ini. Ya, kita masih berkumpul bersama keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun perlu diketahui bersama, ada beberapa keluarga yang sama sekali itu hilang lenyap oleh karena jatuhnya pesawat tersebut. Apakah kita masih merasa bahagia ketika kita mengalami hal tersebut? Untuk itu anak-anak, Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan kita abaikan kebaikannya itu. Jangan kita melakukan segala sesuatu itu hanya karena kekuat dan gagah kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan itu maha baik bagi kehidupan kita, sehingga saat ini kita masih menikmati kebaikan tersebut. Untuk itu sebagai bukti dan rasa bersyukur kita, mari kita mengangkat sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagimu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya anak-anak, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah yang begitu luar biasa kami rasakan saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan itu
sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama teman, bersama keluarga kami, dan kami menikmati kebahagiaan bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di saat ini. Tuhan, kami bersyukur atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih nikmati saat ini Tuhan. Kami juga bersyukur atas rencana dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di saat ini Tuhan. Untuk itu ajarlah kami untuk memiliki hati yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajarlah kami untuk terus memuji dan membesarkan nama Tuhan di muka bumi ini. Untuk itu Tuhan, semoga ibadah kami di pagi hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, doa syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom anak-anak. Ya, kita bersyukur ya. Kita bersyukur Allah masih peduli, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan di muka bumi ini. Untuk itu kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala perkara, segala masalah yang kita hadapi di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang memampukan kita. Seperti yang anak-anak alami saat ini, banyak masalah, banyak kendala yang hadapi dalam proses pembelajaran. Ya, banyak tugas yang dikerjakan. Namun kita yakin dan percaya bahwa jika hal itu menyerahkannya di hadapan Tuhan, maka semua akan dijawab. Untuk itu marilah kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, mengadanya sangat terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kita agar kita boleh mendengar dan menyimak firman yang diberitakan, sehingga kita boleh dapat mengaplikasikan firman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengangkat sebuah pujian yang berkata bagaikan bencana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Pakailah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami sama-sama dapat beribadah kepadamu
Dan juga saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong anak-anak sehingga mereka dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka setiap saat. Ini doa hamba-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memberi tugas yang sangat besar buat Musa. Ya, Musa diberi tugas istimewa oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pada waktu itu anak-anak ingat tidak? Musa pada waktu itu dia tidak berani, dia tidak percaya diri untuk melakukan tugas yang Allah berikan kepadanya. Tetapi Allah tetap mau memakai Musa untuk melakukan pekerjaan yang besar. Allah memberikan dia kuasa dan karunia sehingga ia dapat melakukan yang Allah perintahkan. Nah, anak-anak, setelah Allah memanggil Musa, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Raja Firaun, yaitu Raja Mesir. Ia berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi waktu Musa dan Harun pergi kepada Raja Firaun bilang, "Siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan bangsa Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan Allahmu itu, ya, dan aku tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi." Wah, mereka menjawab, "Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari lamanya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, agar kelak jangan sampai mendatangkan kepada kami penyakit atau sampar." Tetapi Firaun tidak mendengarkan Musa. Ia malah semakin menindas bangsa Israel. Pada hari yang sama, Firaun memerintahkan kepada mandor-mandor Israel untuk membuat bangsa Israel bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Bangsa Israel ditindas, disiksa, bangsa Israel mengalami kesulitan yang sangat besar. Bangsa Israel harus membuat batu bata dengan mencari jerami sendiri. Tadinya mereka disiapkan jerami, lalu mereka membuat batu bata, tetapi kali ini mereka harus mencari jerami sendiri, lalu membuat batu bata sendiri dalam jumlah yang sama waktu mereka disediakan jerami. Bangsa Israel semakin menderita, bangsa Israel semakin tersiksa. Nah, Musa mengetahui bahwa bangsa Israel mengalami penderitaan. Oleh karena itu, Musa berdoa kepada Tuhan. Dia bilang begini, "Tuhan, mengapa Engkau mendatangkan begitu banyak kesulitan kepada umat-Mu? Mengapa pula Engkau mengutus aku ke sini? Karena sejak aku pergi menghadap Firaun, ia mendatangkan masalah untuk bangsa-Mu, dan Engkau tidak melakukan apa-apa untuk menolong mereka." Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, "Sekarang Engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Karena dengan dipaksa oleh tangan yang kuat, maka ia akan membiarkan umatku pergi dan akan mengusir mereka ke negerinya." Anak-anak, Allah kemudian menunjukkan kekuatannya dan kuasanya dengan melakukan tulah yang mengerikan kepada bangsa Mesir. Nah, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, disuruh, "Apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka kamu harus katakan kepada Harun supaya Harun mengambil tongkatnya dan melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka tongkat itu akan berubah menjadi ular." Kemudian anak-anak Musa dan Harun pergi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawai-pegawainya. Tongkat Harun menjadi ular. Wah, tetapi Firaun ini dia tidak mau kalah, ya. Dia panggil semua ahli-ahli sihir yang ada di Mesir, ya. Orang-orang yang berilmu dia panggil untuk melakukan hal yang sama yang seperti Harun lakukan. Nah, ahli-ahli sihir ini juga mengambil tongkat mereka dan dilemparkan, dan tongkat itu juga berubah menjadi ular.
tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ahli Mesir itu. Walaupun Firaun sudah melihat kekuasaan Tuhan, tetapi ia tetap keras kepala. Dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan tulah kepada mereka. Anak-anak, tulah yang pertama ialah air di Sungai Nil berubah menjadi darah. Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi kepada Firaun pada waktu pagi hari di tepi Sungai Nil. Tuhan berfirman kepada Musa agar Harun mengambil tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas segala air orang Mesir. Harun kemudian memukul air yang di Sungai Nil di depan mata seluruh pegawainya dan di depan mata Firaun. Maka seluruh air yang ada di Sungai Nil berubah menjadi darah. Tetapi para ahli sihir, ya, mereka bilang, kami juga bisa melakukannya. Mereka melakukan seperti yang Harun lakukan. Hati Firaun tetap keras, dia tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anak, yang tulah yang kedua ialah katak bermunculan dan memenuhi tanah Mesir. Katak-katak bermunculan, ya, tetapi ahli sihir ini juga bilang lagi, kami bisa lakukan hal yang sama seperti yang Harun lakukan. Firaun tetap menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Lalu tulah yang ketiga, yaitu nyamuk-nyamuk bermunculan dari tanah dan memenuhi Mesir. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa agar Harun memukulkan tongkatnya ke debu tanah. Kemudian bermunculan nyamuk-nyamuk. Nyamuk-nyamuk ini hinggap pada manusia dan binatang. Ahli-ahli sihir Mesir, ya, tidak bisa, kali ini mereka tidak bisa melakukan seperti yang Musa dan Harun lakukan. Tetapi hati Firaun tetap keras. Ia tidak mau mendengarkan perintah Allah. Lalu tulah yang keempat terjadi. Lalat pikat mengerumuni semua orang Mesir, tetapi tidak pada orang Israel. Kemudian Musa dan Harun pergi lagi menghadap Firaun, supaya Firaun membiarkan bangsa Israel pergi menyembah kepada Allah. Lagi-lagi Firaun dia menolak. Kali ini Allah menghukum Firaun lebih hebat, lebih keras, ya, karena Firaun ini tetap keras kepala. Tuhan melepaskan pikat kepada Firaun dan seluruh orang di Mesir, tetapi bangsa Israel terlepas. Walaupun tulah yang keempat ini sangat seram, lagi-lagi Firaun menolak untuk melepaskan bangsa Israel. Nah, anak-anak, tulah kelima terjadi. Penyakit sampar pada ternak. Seluruh ternak dari orang Mesir mati, tetapi ternak orang Israel tidak. Walaupun ternak mereka mati, kali ini lagi-lagi Firaun tetap keras kepala, ya, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Lalu tulah keenam terjadi. Tuhan memerintahkan Musa dan Harun, ya, untuk mengambil jelaga dari dapur peleburan, dan Musa menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Jelaga itu menjadi bara pada orang Mesir, bahkan kepada binatang mereka. Tetapi Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tulah yang ketujuh terjadi, anak-anak, yaitu hujan es. Kemudian hujan es ini turun dari langit, membunuh semua orang Mesir yang pada saat itu berada di luar. Bahkan ternak mereka, binatang mereka juga ikut mati. Tetapi orang Israel tetap dilindungi oleh Tuhan. Walaupun tulah ketujuh sangat parah, tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Dia masih tidak mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tulah ke-8 terjadi, anak-anak, yaitu belalang. Belalang berdatangan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan yang ada di kepunyaan orang Mesir, ya. Dan di pepohonan semua tumbuh-tumbuhan tidak ada, semua dimakan oleh belalang. Nah, tetap bangsa Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Pada malam itu juga ketika
anak sulung mereka mati, Firaun memanggil Musa dan Harun. Ya, dia berkata, "Bawalah bangsamu ini keluar dari negeriku dan tinggalkan kami. Pergilah dan beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, seperti katamu. Bawalah juga kambing dan domba dan lembumu dan pergilah. Tetapi mohonlah kepada Tuhan Allahmu kemurahan untukku." Akhirnya anak-anak orang Israel dibebaskan oleh Firaun. Bangsa Israel berjalan ke kota Ramses Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, ini belum termasuk perempuan dan anak-anak, pergi dari Mesir. Mereka meninggalkan Mesir, mereka tergesa-gesa. Mereka tidak punya cukup waktu untuk bersiap-siap. Mereka hanya membawa roti bundar tanpa ragi. Nah, setelah 430 tahun menjadi budak di Mesir, akhirnya bangsa Israel dibebaskan oleh Allah. Dari kisah yang tadi anak-anak sudah dengar, kita belajar, kita tidak boleh mengeraskan hati seperti Firaun. Kita tidak boleh sombong, dan kita tidak boleh merasa kita ini paling hebat. Kita harus selalu mendengarkan perintah Allah. Anak-anak harus belajar memiliki hati yang lembut, hati yang mau mendengarkan nasihat, hati yang mau berubah, hati yang mau selalu menerima nasihat, baik dari itu orang tua, baik dari guru sekolah minggu, pendeta, ya, bahkan wali kalian. Harus kita mau punya hati yang mau mendengarkan nasihat dan kita mau berubah. Sebab dalam 1 Petrus 5 ayat 5a dikatakan, "Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak keras kepala, untuk selalu tunduk, taat kepadamu Tuhan. Tolonglah anak-anak di rumah, agar anak-anak menjadi anak-anak yang selalu mendengar nasihat dari orang tua, bahkan guru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, semoga firman yang didengar oleh anak-anak dapat memberkati dan boleh mengaplikasikan dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat sebuah pujian, "Betapa Hatiku". Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakai
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini anak-anak dapat beribadah walaupun online, tetapi kami terus mengucap syukur Tuhan terus memelihara kami. Biarlah Tuhan puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu dan firman-Mu yang telah diberitakan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, setia melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Tuhan kiranya menolong kami, terus memelihara menjaga kami, berikan kami kekuatan kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, dan juga tolong anak-anak supaya mereka setia untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka walaupun lewat online, tetapi biarlah Tuhan menolong sehingga anak-anak dapat melakukan tugasnya sebagai seorang anak didik. Dan juga hamba-Mu berdoa memberkati orang tua yang ada di rumah dalam usaha pekerjaan. Tuhan terus memberkati, berikan kekuatan kesehatan. Guru-guru yang ada di sekolah, Tuhan terus berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah dengan selalu berpegang kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa hamba-Mu. Haleluya, amin. Sekian ibadah kita. Shalom.